Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, putra-putri yang sama-sama saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur, puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, juga nikmat sehat badan, sehingga malam ini seperti biasa setiap malam Sabtu pada Isya kita bersama melaksanakan kegiatan riyadhah. Riyadhah artinya melatih, mengolahragakan. Hanya yang dimaksud di sini adalah riyadhatun nafsi, melatih jiwa kita, mengolahragakan diri kita agar hati kita, jiwa kita dengan dilatih dengan riyadhah, hati kita bisa menjadi lembut, bisa lebih mudah lagi menerima segala nasihat dan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh agama. Dan yang tidak kalah penting, mudah-mudahan dengan riyadhah yang kita laksanakan setiap malam Sabtu ini, hati kita, jiwa kita bisa semakin dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada umatnya. Dan kita semua mudah-mudahan kelak di akhirat diaku oleh Nabi sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah riyadhah rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita berada di satu bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa kita, bagi negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, sebagai tanah kelahiran kita, yang mana di bulan ini, di bulan Agustus, di tanggal 17 di tahun 1945, bangsa kita memproklamirkan kemerdekaannya
kebebasannya setelah melalui merasakan penjajahan yang begitu lama dan begitu panjang waktunya. Namun kita pun selain bersyukur kepada Allah telah dianugerahkan kemerdekaan bagi negeri kita, kita pun jangan lupa mendoakan kepada seluruh almarhum almarhumah, para pahlawan-pahlawan kita, para pejuang-pejuang kita dari berbagai kalangan, dari para ulama, para santri, para tentara, semua para pejuang yang mereka bukan hanya tenaga, harta dan pikiran, bahkan nyawa rela dikorbankan demi kemerdekaan bangsa kita. Maka kita jangan sampai lupa atas jasa-jasa para pahlawan, para pejuang kita. Kita senantiasa mendoakan, terutama sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan kita yang ke-80 tahun di tanggal 17 Agustus besok. Maka jangan pernah lupa atas jasa-jasa para pahlawan kita. Paling tidak kita selalu mendoakan kepada mereka, mudah-mudahan segala perjuangannya, jasa-jasanya, semua pengorbanannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kematian mereka semua, wafatnya mereka semua, mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai kematian yang syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berbicara tentang kemerdekaan, selain kemerdekaan bangsa kita, negara kita, tidak kalah penting kita pun harus mau, harus berupaya, harus berusaha, harus bisa memerdekakan diri kita masing-masing. Karena di dalam diri kita juga ada sang penjajah. Siapa penjajah diri kita masing-masing? Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, inna nafsa la ammarotum bisu. Sesungguhnya nafsu itu, hawa nafsu itu senantiasa menjajah kita, menyuruh kita diperbudak untuk senantiasa melakukan hal-hal yang buruk. Itulah penjajah diri kita masing-masing, yaitu hawa nafsu kita. Maka penting kita berupaya untuk bisa memerdekakan diri kita masing-masing dari penjajahan hawa nafsu. Siapa yang tidak mau bangun malam untuk tahajud? Semua kita pasti menginginkan bisa tahajud setiap malam. Siapa yang tidak mau sholat duha setiap pagi? Siapa yang tidak mau setiap sholat bisa berjamaah ke masjid awal waktu? Siapa yang tidak mau bisa menghatamkan tadarus Quran setiap 1 bulan 1 kali? Siapa yang tidak mau hadir di majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir? Semua kita pasti menginginkannya. Tapi pada kenyataannya, keinginan tinggal keinginan, kadang-kadang semua itu tidak ada yang bisa kita laksanakan. Jangankan tahajud, kadang subuh saja kita kesiangan. Jangankan duha, kadang sholat zuhur pun kita ketinggalan. Jangankan hatam tadarus Quran sebulan sekali,
di Ramadan pun kadang kita tidak bisa menghatamkan. Kenapa ini terjadi? Jawabannya hanya satu, selama ini kita masih dijajah oleh hawa nafsu kita. Kita belum bisa merdeka, belum bisa mengalahkan perintah dan ajakan keinginan hawa nafsu kita yang cenderung la'ammaratun bisu, selalu menyuruh kita kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Lalu bagaimana agar kita bisa melawan hawa nafsu kita, terbebas dari penjajahan perbudakan dari hawa nafsu kita? Salah satu caranya yang harus kita lakukan adalah dua hal. Satu, hijrah, kedua, jihad. Dulu ketika Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di suatu kota suci, Makkatul Mukarramah, apa yang terjadi? Situasi kondisi orang-orang Mekah saat itu, mereka adalah penyembah berhala. Bukan puluhan, ratusan berhala yang berada di dalam dan di luar sekitar Ka'bah Baitullah. Orang-orang Mekah semua menyembah berhala-berhala yang mereka buat, patung-patung yang mereka buat. Kanjeng Nabi sangat sedih, sangat prihatin melihat keadaan orang-orang Mekah saat itu yang menyembah berhala. Bahkan berhala-berhalanya disimpan di dalam Ka'bah dan di sekitaran Ka'bah, yang seharusnya Ka'bah itu menjadi simbol kiblat umat Islam sedunia, tapi saat itu malah digunakan kemusyrikan. Mereka jadikan penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi begitu sedih dan prihatin. Setiap saat Nabi memikirkan, merenung, berpikir bagaimana agar umatnya bisa menyembah Allah, bertauhid, beriman kepada Allah. Kanjeng Nabi ingin memerdekakan kota kelahirannya Mekah dari keadaan yang semacam tadi. Lalu apa yang Nabi lakukan? Pertama, kata Allah, hijrah, pindah. Akhirnya Nabi hijrah dari Mekah menuju satu kota yang disebut dengan Madinah, yang waktu itu dikenal dengan kota Yasrib. Setelah di Madinah, apa yang Nabi lakukan? Jihad. Nabi berjuang, menyusun kekuatan, mengajak orang-orang untuk beriman. Beberapa peperangan terpaksa Nabi lakukan. Ada perang Badar, ada perang Khandaq, ada perang Uhud, berbagai peperangan yang Nabi lakukan saat itu dalam rangka berjuang menyusun kekuatan. Dan pada akhirnya ketika Nabi sudah mempunyai kekuatan yang cukup, maka Nabi kembali ke kota kelahirannya Mekah dengan membawa pasukan yang sangat luar biasa. Lalu apa yang Nabi lakukan saat itu di kota kelahiran? Nabi berkata melalui para sahabatnya, siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka mereka akan selamat. Artinya apa? Nabi saat itu memerdekakan tanah kelahiran kota Mekah dengan tidak setetes darah pun dialirkan, tanpa satu nyawa pun melayang, tanpa ada peperangan dan kekerasan. Nabi mampu memerdekakan kota Mekah dari yang asalnya jahiliyah menyembah para berhala, saat itu diisi oleh orang-orang yang beriman hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Cara untuk bisa merdeka salah satunya kita harus mau hijrah dan berjihad. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan hijrah diri kita dari penjajahan nafsu? Harus hijrah seperti apa dan harus jihad semacam apa? Perlu kita ketahui bahwa manusia ini terdiri dari 3 makom.
Makom yang terendah disebutnya makom nafsu. Makom yang kedua disebut dengan makom akal. Makom yang tertinggi disebut dengan makom ruh. Inilah 3 makom yang harus kita pahami, dan nanti kita harus mampu menghijrahkan makom kita. Dari makom terendah, makom nafsu, hijrahkan, pindahkan ke makom akal, kemudian hijrahkan kembali ke makom ruh. Apa itu makom nafsu? Orang-orang yang hidupnya hanya melulu mengikuti keinginan hawa nafsunya. Dan inilah makom serendah-rendahnya manusia. Ingin tidur, dia tidur. Tidak mau tahajud, tidak tahajud. Malas wiridan, habis sholat tidak pernah wiridan. Ada waktunya ngaji ke majlis taklim, dia malas, dia diam di rumah. Terus menerus hidupnya hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Tidak pernah dilawan sedikit pun hawa nafsunya. Pagi-pagi lapar ingin nyarap, makan nasi uduk. Siang-siang ingin makan bakso, diikuti makan bakso. Sore-sore makan siomay, malam makan nasi goreng, terus diikuti keinginan hawa nafsunya. Tidak pernah sedikit pun ia lawan hawa nafsunya. HP sudah 2, ada HP baru, keluaran baru, beli karena punya uang. Baju sudah selemari, ada baju keluaran baru, beli baju yang baru. Tas sudah banyak, tapi terus apa yang diinginkan hawa nafsunya diikuti terus sama dia. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka sama seperti binatang, bahkan lebih hina, lebih rendah makomnya dibandingkan binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah orang-orang yang berada di makom nafsu. Maka itu cukup hijrahkan bersama di momentum kemerdekaan tahun ini. Bagaimana kita bisa pindah hijrah dari makom yang paling buruk ke makom yang kedua, paling tidak makom akal. Apa itu akal? Akal adalah pengikat. Akolun bahasa Arab artinya tali. Maksudnya ikat hawa nafsu kita supaya tidak terlalu liar. Ikat dengan akal kita. Setiap nafsu menginginkan sesuatu, tolong akal kita dipakai. Dipikir terlebih dahulu. Dipikirkan apanya? Manfaatkah atau mubazirkah keinginan hawa nafsu kita? Akal yang harus berpikir, akal yang harus mengikat, akal yang harus mengendalikan nafsu kita. Sudah cukup. Jangan melulu punya uang dibelikan baju baru. Kan baju kita sudah terlalu banyak di dalam lemari. Lebih baik kita gunakan baju yang ada. Toh pada dasarnya baju baru dan baju lama kegunaannya sama, sama-sama untuk menutup aurat. Lebih baik uang yang ada kita simpan, kita tabung untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lagi nanti, untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya urgent dan mendadak. Akal bermain, akal memantau, akal yang akan mengingatkan, memberikan penjelasan, memahami kepada setiap keinginan hawa nafsu kita. Ini makom manusia yang kedua disebut makom akal. Dan yang ketiga, makom manusia tertinggi disebutnya makom ruh. Ruh akar katanya sama dengan arwah, sama dengan istirahat. Artinya orang-orang yang sudah ada di makom ruh, orang-orang yang sudah mampu mengistirahatkan segala keinginan-keinginan hawa nafsunya. Kalau oleh akal baru dikendalikan saja, tapi kalau dengan ruh maka hawa nafsunya sudah tidak bisa berkutik sama sekali, tidak diberi ruang sama sekali, karena ruh adalah yang mampu mengistirahatkan segala keinginan dari hawa nafsunya. Capek kita ngikutin keinginan hawa nafsu. Apa yang untung kalau kita hidup ngikutin hawa nafsu? Tidak ada yang manfaat. Kita hanya dibuat capek.
Ada orang yang hanya ingin mendapatkan kenikmatan makan, dia harus jauh-jauh berangkat ke puncak, padahal rumahnya di Bekasi. Dia rela macet-macetan berjam-jam hanya ingin bisa makan di pinggir sawah, di dalam saung. Untuk apa? Untuk memenuhi hasrat nafsu makannya saja. Habis uang, habis waktu, habis tenaga. Padahal kalau boleh jujur menurut akal kita, makan di puncak 1 piring kenyang, makan di rumah 1 piring kenyang. Lalu apa yang dikejar oleh keinginan nafsu kita? Kalau bukan untuk menyiksa kita sebetulnya. Pulang capek, pulang stres, padahal habis jalan-jalan katanya. Uang habis, padahal kalau disimpan bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih penting. Capek hidup kita mengikuti hawa nafsu melulu. Maka kata Ruh, istirahatkan. Sudah nafsu, kamu sudah berpuluh-puluh tahun menjajah diriku. Aku sudah habis segala-gala, waktuku habis mengikuti keinginan kamu. Aku tambah jauh dengan Allah, banyak kegiatan aku yang tidak ada nilai apa-apa. Maka mulai detik ini sudah nafsu, kamu sudah aku istirahatkan. Aku sudah tidak mau lagi mengikuti ajakan dan perintahmu, wahai hawa nafsu. Inilah yang disebut dengan maqam ruh, orang-orang yang sudah mampu mengistirahatkan keinginan-keinginan hawa nafsunya. Untuk hijrah dari maqam-maqam ini tidak ada yang harus kita miliki kecuali jiwa jihad yang kuat. Kita harus mau berjihad, harus mau berjuang, harus mau berkorban untuk bisa menghijrahkan dari makom nafsu ke makom akal sehingga sampai ke makom ruh. Tanpa jihad, tanpa mujahadah, maka semua ini tidak akan bisa tercapai. Kanjeng Nabi ketika kembali dari perang Badar di perjalanan berkata kepada para sahabat, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Nabi, kita baru saja kembali dari pertempuran kecil menuju pertempuran yang dahsyat, yang besar. Sahabat semua bingung, kenapa perang Badar yang begitu dahsyat dikatakan perang kecil oleh Nabi? Lalu kata sahabat, yang dimaksud perang besar itu apa ya Rasulullah? Padahal Badar itu 300 muslim harus menghadapi 1000 orang kafir. Betapa tidak dahsyatnya peperangan Badar. Tapi kata Nabi, itu perang kecil, itu jihad kecil. Kita akan bersama-sama menghadapi jihad besar. Lalu apa ya Rasul jihad besar itu? Apa kata Nabi? Mujahadatun nafsi. Perang besar adalah memerangi hawa nafsu kita masing-masing. Oh, ternyata memerangi hawa nafsu, mujahadatun nafsi, nilainya lebih berat dibandingkan kita perang fisik melawan orang-orang kafir di medan perang. Maka wajar banyak orang yang tidak sanggup melawan hawa nafsunya sendiri, karena peperangan dengan hawa nafsu bukan peperangan main-main, bukan peperangan kecil-kecilan, bukan peperangan biasa-biasa. Tapi Nabi katakan mujahadatun nafsi jihadul akbar, jihad yang besar. Paling tidak setelah kita pahami teori ini, terutama saya yang menyampaikan, mulai kita renungi bersama. Saat ini kita berada di makom yang mana? Kalau saat ini kita masih berada di makom nafsu, berarti hinalah diri kita. Maka tidak ada yang harus kita upayakan bagaimana kita mampu jihad dan menghijrahkan makom kita agar tidak selamanya berada di makom nafsu. Yang kedua,
Setelah kita pahami ternyata perang terbesar adalah melawan hawa nafsu, mulai detik ini jangan pernah kita sepelekan keinginan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita adalah musuh terbesar. Jangan sekali lagi kita sepelekan hawa nafsu kita. Siapkan segala-galanya, kerahkan segala tenaga dan upaya kita untuk mampu mengalahkan hawa nafsu. Kenapa? Karena kalau hawa nafsu kita tidak terkalahkan, ulama tasawuf mengatakan an-nafsu katifli. Nafsu itu bagaikan anak kecil. Kalau tidak dikalahkan anak kecil, maka sampai kapanpun anak itu akan terus merongrong kepada orang tuanya. Tidak ada lagi cara lain melawan hawa nafsu kecuali tegas kita lawan. Tidak ada celah sedikit pun untuk keinginan nafsu yang kita ikuti. Kalau anak kecil umur 2 tahun tidak disapih nyusu dari orang tuanya, maka jangan heran sampai SD dia akan terus nyusu kepada kedua orang tuanya. Tapi karena orang tuanya tegas, ketika umur 2 tahun kamu waktunya disapih dengan berbagai cara, walaupun tidak tega anaknya menangis, tapi pasti orang tua dengan tegasnya menghentikan anak supaya tidak lagi nyusu kepada orang tuanya. Dan alhamdulillah dengan itu kita terselamatkan nyusu terus menerus kepada orang tua kita. Bayangkan kalau dulu orang tua kita tidak tegas, maka pasti sampai kapanpun kita akan selalu nyusu terhadap kedua orang tua kita. Atau anak-anak kita yang suka jajan, kalau keinginan jajannya terus diikuti, maka setiap ada tukang apapun yang lewat di rumah kita, anak kita pasti merongrong minta uang kepada kita untuk jajan. Dari pagi sampai sore, mungkin sampai malam, kalau keinginan jajannya terus kita ikuti, setiap minta uang kita kasih, maka pasti sampai malam pun anak kita tidak akan henti-hentinya minta jajan. Itulah karakter anak kecil, itulah karakter nafsu. Gak mau tahajud, ikutin saja, gak usah tahajud. Besok gak usah tahajud lagi, besok gak usah tahajud lagi. Yakin sampai mati kita tidak akan pernah bisa mencicipi nikmatnya tahajud. Gak mau duha, ikuti saja hawa nafsu kita. Gak usah duha, besok juga gak mau, gak usah duha, terus ikuti aja. Maka sampai mati kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya sholat duha. Tidak mau sholat berjamaah ke masjid, ikuti saja terus. Gak mau berjamaah, gak usah. Gak mau gak usah. Maka pasti sampai mati kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya berjamaah awal waktu di masjid atau di mushola. Nafsu gak pernah berpikir, malu, saya udah 40 tahun, saya udah 30 tahun, saya udah 50 tahun, kok gak pernah berjamaah ke masjid, kok gak pernah menamatkan tadarus Quran, kok gak pernah puasa Senin Kemis. Malu, gak bakalan seperti itu nafsu kita. Yang ada dia terus merongrong sampai habis waktu dan umur kita. Tinggal nanti pas sakaratul maut barulah kita menyesal dan bertiak kepada Allah, ya Rabb, laula akhortani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Rob, beri kami waktu sebentar saja ya Rob. Jangan kau matikan saya saat ini. Saya ingin beramal soleh, saya ingin bersodakoh, saya ingin melakukan hal-hal yang dulu saya lalai karena terlalu mengikuti hawa nafsu saya, sehingga saya saat ini sampai di akhir hidup saya sakaratul maut. Itu paling yang nanti kita akan rasakan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan nasihat yang disampaikan pada saat ini saya khususkan untuk diri saya pribadi yang nyata-nyata secara sadar saya mengakui saya belum bisa memerangi hawa nafsu saya sendiri. Tapi jika ada manfaatnya untuk para jamaah, mari bersama kita berdoa kepada Allah. Momentum Agustus tahun ini jadikan momen memerdekakan diri kita masing-masing dari penjajahan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kemampuan, hidayah dan taufik bagi kita untuk kita bersama bisa memerangi hawa nafsu kita bersama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.